sahabat yang beriman. Nama lengkapnya adalah Asy Syifa binti Abdullah bin Abu Dusyam bin Khalab bin Shaddad bin Abdullah bin Qart bin Razzah bin Adi bin Ka'ab dari suku Quraisy Al-Adawiyah. Ia adalah seorang sahabat wanita Nabi yang mulia, cerdas, memiliki banyak kelebihan, dan merupakan salah satu tokoh wanita Islam yang menonjol. Di dalam dirinya terhimpun pengetahuan dan keimanan. Asy Syifa merupakan sedikit di antara wanita Mekah yang pandai membaca dan menulis sebelum Islam. Setelah masuk Islam, dialah yang mengajari para wanita muslimah dengan tujuan agar mendapat balasan dan pahala dari Allah. Sejak itulah ia menjadi guru di zaman Rasulullah. Di antara muridnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Asy Syifa berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah pada Hafsah tentang sakit anestesia atau mati rasa, sebagaimana kau mengajarinya menulis, kata Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakuinya sebagai tempat bagi dokter ahli mata atau oftalmologis, dan keahlian itu diturunkan pada anaknya. Asy Syifa binti Abdullah masuk Islam sebelum hijrah dan termasuk wanita muhajirin angkatan pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga termasuk wanita yang disebut di dalam firman Allah, "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbaiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang makruh, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Asy Syifa adalah wanita beruntung karena mendapat perhatian dari Rasulullah. Beliau memberinya sebuah rumah khusus di Madinah yang berdekatan dengan para penderita penyakit gatal. Dia menempati rumah tersebut bersama anaknya Sulaiman. Ia juga banyak belajar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami masalah-masalah agama dan keduniaan. Dengan berbekal pengetahuan inilah ia mendakwahkan Islam dan memberi nasihat kepada masyarakat. Umar bin Khattab sangat memuji kecerdasan dan ide-ide Asy Syifa dan kerap menerima pendapatnya. Umar bahkan memberinya tugas untuk mengurusi masalah pasar. Selain itu, Asy Syifa binti Abdullah juga termasuk salah seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari Umar bin Khattab. Beberapa orang ikut meriwayatkan hadis yang berasal darinya, seperti anaknya Sulaiman bin Abu Khaidsumah, kedua cucunya Abu Bakar dan Utsman, Abu Ishaq, dan Hafsah Ummul Mukminin. Sementara Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang berasal dari periwayatannya. Sepeninggal Rasulullah, Asy Syifa tetap memerhatikan keadaan kaum muslimin dan memuliakan mereka sampai ia wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Terima kasih telah berkunjung ke channel Andrea Mars. Support selalu dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan.